Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis Saudara bersama saya Putri Oktaviani. Mulai tahun 2026, pemilik asuransi kesehatan harus bersiap jaga kesehatan secara maksimal. Syukur-syukur semoga jangan sampai sakit ya. Karena tahun depan kalau Anda sakit, biaya berobat, rawat jalan dan rawat inap tidak lagi bakal dijamin penuh oleh asuransi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan aturan co-payment sebesar 10% dari klaim yang ditanggung pemilik asuransi. Sederhananya saudara, ada iuran biaya berobat. Jadi misalnya kalau total tagihan yang harusnya dibayar asuransi itu adalah 3 juta, nah Anda wajib bayar 300.000. OJK bilang aturan ini tertuang dalam Surat Edaran OJK nomor 7 tahun 2025 tentang penyelenggaraan produk asuransi kesehatan dan berlaku 1 Januari 2026. Lalu gimana skemanya? Kita ke data selanjutnya. Nah ini dalam aturan yang dibuat oleh OJK, skema co-payment itu bakal berlaku untuk asuransi kesehatan, jadi untuk rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit. Totalnya pemilik asuransi itu harus membayar biaya berobat sebesar 10% dari total klaim perawatan dengan batas maksimum yakni untuk rawat jalan itu senilai Rp300.000 dan untuk rawat inap itu adalah Rp3 juta. Namun sekali lagi saudara, penerapan batas maksimum yang diberikan oleh OJK ini artinya perusahaan asuransi juga bisa menerapkan batas lebih tinggi dari aturan ini sepanjang disepakati dengan pemegang polis atau pemilik asuransi. Kami sempat mengobrol dengan pemilik polis, jadi mereka bilang merasa keberatan karena dengan aturan ini biaya berobat tak lagi dijamin penuh oleh asuransi. OJK bilang sebenarnya aturan ini buat meningkatkan efisiensi anggaran karena biaya medis terus meningkat dengan laju inflasi yang lebih tinggi dibandingkan inflasi sektor lain. Berapa sih kenaikan harga medis di Indonesia? Kita ke data selanjutnya. Oke, ini adalah inflasi tarif medis di Indonesia. Jadi di tahun 2021 itu adalah 10,1%. Kemudian di tahun 2022 9,1%, 2023 9,4%, 2024 naik lagi jadi 10,1 dan di 2025 jadi 13,6%. Inflasi tarif medis di Indonesia bisa dibilang sangat signifikan kenaikannya ya. OJK pakai data Global Medical Trend Rates Report, bahkan tahun ini tertinggi di Asia bahkan global. Nah, dengan aturan OJK ini saudara diharapkan medical inflation ini bisa diimbangi dengan premi yang nantinya dibayar oleh nasabah atau lebih rendah atau kalaupun naik nih jadi tidak ada lonjakan yang berarti. OJK juga bilang nasabah menanggung 10% biaya asuransi untuk menekan praktik utilisasi seperti pemberian obat berlebih, jumlah hari rawat inap yang berlebih dan hal-hal yang dilebih-lebihkan agar pada akhirnya biayanya jadi membengkak. Skema bagi beban biaya berobat juga untuk menekan fraud atau kejahatan yang muncul selama proses berobat. Di Indonesia saudara, OJK menemukan ada fraud yang terjadi dalam klaim asuransi ini sampai 5%. Jadi berapa sih yang akan jadi biaya tambahan pemilik asuransi saat berobat? Kita ke data selanjutnya. Jadi dengan inflasi medis yang selalu naik tiap tahunnya, angka klaim juga jadi masalah bagi industri asuransi saudara. Sebenarnya di tahun 2024, total premi asuransi yang masuk itu adalah 40,19 triliun rupiah. Nah ini dengan klaim yang masuk itu 28,62 triliun rupiah. Jadi ada selisih ya, dan dengan rasio selisih ini, rasio klaim asuransi kesehatan tahun lalu adalah 71,23%. Ini artinya kinerja asuransi kesehatan di tahun ini sebenarnya membaik. Sebab di tahun-tahun sebelumnya rasio klaim itu mencapai di atas 90%. Perbaikan rasio klaim terjadi karena adanya kebijakan yang dibuat perusahaan asuransi itu sendiri. Misalnya penyesuaian tarif premi untuk menyesuaikan inflasi medis, juga untuk keberlanjutan perusahaan asuransi. Meski begitu OJK bilang, meski tak lagi dijamin penuh, pemilik asuransi khususnya pekerja bisa bekerja sama dengan perusahaan tempat bekerja dengan sistem co-payment ini. Selain itu dengan skema co-payment dampak positifnya saudara menurut OJK bisa menahan laju kenaikan premi yang dibayar pemegang polis.
Nah, apa yang jadi pertimbangan OJK hingga nasabah atau pemegang asuransi wajib menanggung 10% biaya berobat? Apakah OJK sudah menghitung dampak aturan ini terhadap minat masyarakat membeli asuransi? Kompas Bisnis akan kembali setelah ini. Selamat pagi, saya Diah Megasari Anjaya. Anda bersama Kompas Bisnis. Industri asuransi akan memulai babak baru. Ini juga berlaku untuk nasabah atau pemegang polis, yaitu co-payment. Artinya semua tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit, beban biaya tidak sepenuhnya lagi di-cover oleh asuransi, tetapi akan di-sharing kepada nasabah. Jelasnya bagaimana? Saya sudah bersama dengan Pak Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK. Pak Ogi, to the point, jadi regulasi ini sederhananya apa? Berlakunya kapan? Kenapa, Pak Ogi? Ya, OJK menilai bahwa industri untuk asuransi kesehatan itu masih banyak perbaikan-perbaikan mesti dilakukan. Jadi kita melihat secara menyeluruh bahwa perlu adanya suatu perbaikan dari kita lihatnya sih ekosistem ya. Jadi keseluruhan ekosistem dari industri asuransi kesehatan ya, dari mulai pihak yang memberikan layanan kesehatan, kemudian dari perusahaan asuransi, dari konsumen, maupun dari fasilitas pendukungnya. Tujuannya adalah supaya industri ini lebih efisien dan dapat tumbuh dengan sehat, ya, dari semua perspektif, ya. Dari perspektif konsumen juga akan lebih baik. Dari perusahaan asuransi akan lebih baik melayani dengan harga premi yang dibayarkan itu lebih terjangkau, kemudian juga rumah sakit, farmasi, dokter juga itu dengan lebih baik. Jadi co-payment itu hanya salah satu dari elemen yang kita akan perbaiki ya, di mana elemen-elemen lain itu juga akan dilakukan ya, termasuk dari perusahaan asuransi harus memiliki medical advisory board, kemudian dia akan mengembangkan digitalisasi, kemudian dia juga akan melakukan layanan penjelasan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki produk asuransi secara kumpulan maupun juga secara individu. Jadi kita berharap itu ada perbaikan. SE ini tidak berlaku serta-merta ya, tetapi ini akan berlaku secara bertahap, yaitu mulai 1 Januari 2026. Kemudian untuk produk polis asuransi yang masih berjalan itu masih tetap berlaku tanpa ada co-payment. Ya, itu akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Jadi ada waktu. Jadi bukan yang existing tiba-tiba dirubah menjadi co-payment, tidak. Itu berlaku setelah berakhirnya masa polis itu sendiri ya. Dan ini tidak berlaku bagi layanan dari BPJS Kesehatan. Pak Ogi, tentang potensi overutilisasi, apa sebenarnya temuan OJK hingga membuat industri asuransi juga pada akhirnya harus direformasi, Pak? Jadi kita melihat indikasi dari claim ratio ya. Claim ratio itu adalah rasio antara klaim dibandingkan dengan premi yang dibayarkan secara total ya. Itu terjadi peningkatan terus-menerus ya, dari waktu ke waktu ya. Itu sudah mendekati 90%-an. Ya, itu pun belum termasuk dari OPEX ya, biaya operasional yang kurang lebih 10-15%. Jadi kalau itu digabungkan, kita menyebutnya itu ada combined ratio, itu udah di atas 100%. Sehingga melihat kita klaim itu karena apa? Dan salah satunya adalah overutilization. Overutilization itu adalah layanan atau tindakan yang sebenarnya tidak perlu, ya, tetapi karena ditawarkan kepada pasien, kemudian pasien
yang jelas kan ini dibayarkan oleh asuransi gitu kan. Nah, kemudian juga obat-obatan dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan klaimnya itu meningkat ya. Itu yang yang terjadi, sehingga respon dari perusahaan asuransi adalah merevisi, merepricing daripada premi asuransinya. Jadi di 2023-2024 itu melonjak signifikan ya. Jadi 2004 bahkan data kami itu kira-kira 40% kenaikan premi dari asuransi kesehatan. Nah, itu tentunya tidak bagus ya bagi pemegang polis ya, karena preminya naik signifikan ya. Nah, itulah yang menyebabkan kita mengatur itu untuk co-payment gitu kan. Salah satunya ada kontrol dari semua pihak untuk tidak berlebihan lah. Untuk yang overutilization itu terjadi itu. Mungkin begitu. Lalu bagaimana dengan temuan fraud? Ada dugaankah terjadi fraud selama ini dan pada akhirnya merugikan industri asuransi dan juga mungkin pemegang polis juga, Pak Ogi? Ya, fraud di asuransi kesehatan memang terjadi di berbagai negara juga ya, bukan hanya di Indonesia. Itu bahkan di negara-negara maju seperti di Amerika juga itu fraud itu sekitar 5-10% dari total klaim ya. Nah, itu nilainya cukup besar ya. Kalau karena dia total klaimnya itu tinggi ya. Nah, di Indonesia memang itu kita memperkirakan itu sekitar 5% ya fraud, di mana fraud itu diartikan bahwa tidak ada penggunaan daripada tindakan kesehatan lalu diklaim atau dia melaporkan dengan dokumen-dokumen yang tidak sesuai itu kan. Nah, proses ini tentunya dilakukan oleh masing-masing perusahaan asuransi. Mereka akan melihat, mereview ini klaimnya benar atau tidak. Tentunya penyelesaian itu dilakukan antara perusahaan asuransi dengan dari pemegang polis itu sendiri ya. Di produk-produk kumpulan juga itu ditangani oleh perusahaan terhadap para pegawainya yang melakukan fraud itu sendiri ya, yang melakukan klaim terhadap sesuatu yang tidak ada atau pernah dilakukan tahun lalu tapi diajukan kembali seperti itu. Nah, itu kita harus tanganilah dengan baik supaya tidak terjadi lagi. Oke, baik. Pak, tapi menarik nih Pak tentang overutilization dan fraud ini. Ini kan melibatkan sebuah sistem ya. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa yang diregulasi, ya kenapa bukan rumah sakit atau sistemnya diregulasi? Kenapa justru dua hal itu menjadi basis pertimbangan konsumen yang pada akhirnya membayar lebih? Sebenarnya ekosistem dari industri kesehatan itu melibatkan semua pihak ya, bukan hanya OJK. OJK kan kewenangannya hanya dari lembaga jasa keuangan, yaitu perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi kesehatan ya. Tapi ada porsi juga yang untuk pengaturan di rumah sakit, dokter, farmasi dan sebagainya. Itu ya memang kewenangan kementerian lembaga terkait ya. Makanya kan kita ada forum untuk KKSK ya, yang melibatkan berbagai kementerian lembaga yang dimotori oleh Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, kemudian kementerian lembaga terkait ya, untuk membahas bagaimana ekosistem itu bisa diperbaiki dan tentunya peran kewenangan perbaikannya oleh kementerian lembaga yang membidangi. Jadi OJK juga nggak bisa intervensi kepada pihak lain. Makanya yang diatur itu adalah hal-hal yang memang menjadi tugas tanggung jawab daripada OJK, yaitu mengawasi lembaga jasa keuangan, perusahaan asuransi, dan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Jadi maksudnya dengan co-payment ini di asuransi, harga premi akan turun atau kenaikannya tidak akan signifikan seperti yang pernah terjadi di 2024 kemarin, Pak? Ya, kita berharap dengan perbaikan-perbaikan yang tadi saya sampaikan, ekosistemnya ya bukan hanya co-payment ya, itu kita berharapkan bahwa premi asuransi kesehatan itu akan lebih efisien ya.
dengan berbagai faktor tersebut ya. Itu kita harapkan seperti itu. Baik Pak, terakhir Pak, apakah OJK sudah menghitung dampak berlakunya co-payment ke depan terhadap mungkin minat nasabah untuk meneruskan asuransi, atau jangan-jangan mereka juga berpikir akan migrasi ke BPJS, demikian Pak Ogi? Jadi kesehatan itu kan salah satu kebutuhan daripada masyarakat ya. Kalau orang semakin kemampuan semakin besar, maka kebutuhan asuransi kesehatan semakin tinggi ya. Jadi data kami itu sejak 2021 sampai dengan 2024 itu polis asuransi kesehatan yang diterbitkan tuh meningkat. Artinya masyarakat tetap butuh itu. Kemudian jumlah preminya pun meningkat. Meskipun itu ada kenaikan premi yang signifikan ya setelah ada COVID itu. Tapi kita indikasikan bahwa masyarakat membutuhkan produk asuransi kesehatan. Tentunya juga program untuk layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan juga merupakan salah satu yang dapat memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, tentunya sekarang bagaimana hubungan antara asuransi komersial dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini kita sedang dibahas mengenai coordination of benefit ya, COB antara BPJS Kesehatan dengan perusahaan asuransi yang memberikan produk kesehatan. Nah, kalau itu koordinasi udah baik, ya saya rasa yang diuntungkan masyarakat ya. Mau produk yang lebih ke BPJS Kesehatan ataupun asuransi kesehatan, bagi kami sih itu kami serahkan preferensinya kepada masing-masing. Ya. Baik, Pak Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK.